COVID-19 di tanah air terus melonjak, bahkan melampaui negara-negara dengan kasus terburuk. Indonesia kembali mencetak rekor pertambahan kasus harian positif COVID-19 bertambah 54.517. Kasus harian ini menjadi yang tertinggi kedua di dunia. Hai Pak Kris, kita dari kelompok 3 ingin menyampaikan observasi mengenai penanganan COVID-19 di Surabaya. Jadi seperti yang kita tahu, pada sekitaran bulan Juni sampai Juli kemarin itu, kasus COVID di Indonesia tentunya sangat membludak. Nah, pada tanggal 14 Juli 2021 kemarin tercatat Indonesia mencapai rekor tingginya, yaitu terdapat 56.757 kasus dalam sehari. Sedangkan di Surabaya sendiri, per tanggal 13 Juli 2021 mencapai rekor terbaru, yaitu tembus 6.269 kasus seharinya. Itu di Surabaya sendiri. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan kok bisa kasus COVID di Indonesia itu sampai membludak seperti ini? Penyebabnya adalah yang pertama yaitu tingginya mobilitas saat Idul Fitri. Jadi Idul Fitri tahun ini itu bertempatan pada bulan Mei, sekitaran bulan Mei, dan pemerintah itu sudah mengeluarkan larangan untuk mudik bagi masyarakat. Tapi masyarakat tuh menolak untuk mengikuti peraturan tersebut dan justru berbondong-bondong kembali ke kampung halaman. Yang kedua yaitu kelalaian menaati protokol kesehatan. Masyarakat yang sudah terlanjur terbawa suasana mudik lupa akan protokol kesehatan. Dan yang ketiga adalah meningkatnya kapasitas testing. Jadi upaya meningkatkan kapasitas testing ini dilakukan agar sesuai dengan standar WHO dan juga dilakukan untuk men-tracing kemungkinan penyebaran yang diakibatkan oleh mobilitas saat Idul Fitri kemarin. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ini adalah gambar salah satu wisata yang buka saat mudik kemarin itu. Nah, di sini bisa kita lihat banyak banget kan orang-orangnya yang nggak memungkinkan untuk adanya social distancing, dan bisa dilihat beberapa orang di sini seperti ibu ini dan juga orang-orang ini, ibu ini juga itu nggak mengenakan masker. Dan di gambar yang sebelah sini kita bisa lihat para pemudik yang bersiap untuk memasukkan bawaannya ke bis itu. Bapak ini dia sih pakai masker, tapi nggak pakai sesuai peraturan yang seharusnya ya, dia pakainya di dagu. Dan bapak ini juga malah nggak mengenakan masker sama sekali. Tentunya ini bakal menyebabkan kenaikan dan penyebaran virus. Nah, terus gimana sih penanganan dari pemerintah sendiri? Penanganannya yang pertama yaitu pelaksanaan PPKM berlevel. Jadi PPKM ini berbeda dengan PSBB dan juga lockdown yang sebelumnya. Kalau PSBB itu kan kemarin kita nggak diperbolehkan untuk keluar rumah sama sekali, kecuali untuk urusan yang sangat mendadak dan sangat penting. Kalau PPKM berlevel ini, masyarakat masih bisa beraktivitas seperti biasa, tapi dibatasi jam malam. Seperti yang pada awal waktu PPKM darurat, itu masyarakat cuma bisa di luar rumah hingga sekitar pukul 6-an. Setelah itu, lainnya ditutup dan bahkan mall juga ditutup. Terus, untuk sekarang, mall sudah bisa buka sampai jam 9 saja tapi. Dan kemudian yang kedua, pengencaran pelaksanaan vaksin. Jadi untuk warga-warga yang belum menerima vaksin, itu nggak diperbolehkan untuk masuk ke mall. Tiga adalah pengenalan prokes terbaru yang angkutan dengan metode penggunaan masker yang terbaru dengan cara yang benar, yaitu menggunakan masker double dengan masker medis di dalam dan masker kain di luar. Untuk menggunakan double masker medis dan juga masker medis dengan masker KN95 itu nggak dianjurkan. Nah, setelah penanganan ini diberlakukan untuk sekitar 2 bulanan, tuh apa sih hasilnya? Nah, hasilnya yaitu per tanggal 4 September kemarin, Metro TV memberitakan bahwa Kota Surabaya berhasil masuk PPKM level 2 dengan positivity rate 1,61% yang sangat jauh lebih rendah daripada standar WHO yang 5%, serta tingkat kesembuhan sekitar 95,55%. Dan berikut kita bisa juga lihat peta penyebarannya di Jawa Timur. Untuk zona tertingginya hanya zona oranye, sedangkan di Surabaya sendiri itu sudah masuk zona kuning yaitu tingkat rendah. Dan untuk tingkat vaksinasi di Surabaya sendiri, berdasarkan data dari Dinkes Surabaya, capaian vaksinasi dosis pertama itu telah mencapai 91,61%. Sedangkan untuk dosis keduanya sudah melebihi batas tengah, yaitu sekitar 60%-an untuk saat ini. Next. Nah, sekarang saya mau menjelaskan tentang wawasan. Wawasan sendiri ini artinya adalah kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat ini menjadi kunci utama dalam upaya memutus rantai penyebaran penyakit menular ini. Apapun konsep yang dilakukan, mau itu lockdown, social distancing, ataupun yang lain, jika masyarakat tidak bisa disiplin dan punya kesadaran tinggi, ini tidak akan berhasil. Sudah ada arahan dari Presiden untuk bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, tapi tidak dipatuhi. Ini menunjukkan bahwa kesadaran atau kedisiplinan kita masih rendah. Dibutuhkan kesadaran kolektif untuk memahami bahwa ancaman virus ini tidak boleh lagi dianggap enteng. Jadi sekalipun penutupan wilayah dilakukan, jika masyarakat tidak bisa mematuhi aturan tersebut, virus corona akan tetap menyebar kemana-mana. Seperti terlihat pada gambar,
ada saja yang tidak memakai masker. Ini merupakan pelanggaran protokol kesehatan. Namun, sekarang banyak masyarakat yang sudah menyadari pentingnya vaksin dan protokol kesehatan. Disebabkan oleh itu, angka virus COVID ini semakin menurun di Indonesia. Dan dampaknya ke lingkungan sekitar, jadi banyak orang-orang yang tidak terkena COVID lagi. Aspek-aspek penanganan COVID yang berhubungan dengan ideologi negara ada beberapa poin. Contohnya seperti musyawarah, habis itu ada pemerataan vaksin yang adil, pemberian vaksin, lalu juga ada persatuan. Pada aspek musyawarah, penanganan COVID di Indonesia ini mencerminkan sila keempat dari ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Musyawarah yang terjadi dalam penanganan COVID terjadi ketika aparat atau pemimpin daerah berdiskusi dalam penanganan COVID. Lalu selanjutnya juga ada aspek pemerataan vaksin yang dilakukan di berbagai daerah atau provinsi. Walau nggak benar-benar rata jumlah yang sama di setiap provinsi, pemerintah mempertimbangkan kepadatan, habis itu juga mempertimbangkan tingkat kasus COVID yang ada di daerah tersebut, habis itu selain itu juga ada upaya pemberian vaksin COVID-19 secara gratis. Dan yang terakhir aspeknya, ada kerjasama dari rakyatnya sendiri. Rakyat Indonesia sejauh ini sebagian besar mau bersatu, taat, dan bekerja sama dalam mewujudkan protokol kesehatan. Sekian dari presentasi kami, terima kasih telah mendengarkan.